Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur buat minggu yang indah ini, di mana kami boleh menyiapkan waktu dan menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami hingga kami boleh memahami, kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu lewat firman-Mu hari ini. Biarlah kami boleh mengaplikasikannya, setiap firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami mau katakan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, saudara-saudari, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, ya, yang diambil dari 2 Samuel 12 ayat 1 sampai dengan 4. Ya, saya hari ini tema khotbahnya atau tema renungan kita hari ini adalah waspada terhadap tamu, ya. Waspada terhadap tamu. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan pelajari dalam 2 Samuel 12 ayat 1 sampai dengan 4. Dalam perikop Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam perjanjian lama, ya, Nabi Nathan itu menegur Raja Daud karena berselingkuh dengan seorang wanita yang bernama Batsheba. Nah, ini dimulai pada suatu hari ketika Daud berada di rumah, yaitu di istana. Dari sotoh istana, Daud melihat seorang wanita cantik sedang mandi. Ya, itu ada di dalam kisah itu, ada dalam 2 Samuel 11. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, terpesona oleh Batsheba, maka Daud bertanya-tanya tentang Batsheba. Ya, dan mendapati kalau ternyata Batsheba sudah menikah. Nah, hal itu tampaknya ternyata setelah dia ketahui tidak mengganggu Daud karena akhirnya dia tetap memanggil Batsheba dan kemudian Daud tetap tidur dengan Batsheba. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, singkat cerita akhirnya Batsheba hamil. Nah, dengan harapan bisa menyembunyikan identitas, ya, dari ayah bayi yang sebenarnya, maka Daud mencoba mengelabui atau mencoba menipu, ya, suami Batsheba, yaitu Uria. Jadi Uria ditarik agar kembali pulang dari pertempuran sehingga Uria bisa tidur bersama dengan istrinya. Tapi apa yang terjadi? Ya, Uria suaminya ternyata tidak mau pulang ke rumah. Ya, karena orang-orang yang turut bertempur dengannya tidak bisa melakukan hal yang sama. Singkat cerita, Daud mengirimkan Uria kembali ke medan perang, ya, ke garis depan di mana Uria terbunuh. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, cerita dalam 2 Samuel 11 ini kemudian, ya, dilanjutkan di mana Nabi Nathan datang dan mengkonfrontasi Daud, yaitu diceritakan di dalam 2 Samuel 12, ya, ayat 1 sampai 4. Nah, kita baca bersama-sama. 2 Samuel 12 ayat 1 sampai dengan 4. Ayat 1. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Ayat 2. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Ayat 3. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya, ya, dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Ayat 4. Pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat tamu. Dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi, ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, Daud, ya, tentu saja adalah orang kaya yang mencuri anak domba itu. Yang mencuri anak domba yaitu si Batsheba ini. Ya. Nah, suami daripada Batsheba adalah Uria, adalah orang miskin itu. Namun pertanyaannya, siapakah tamu di dalam cerita Nabi Nathan itu? Siapa atau apa yang memotivasi keputusan Daud? Bapak Ibu Saudaraku,
Kalau kita melihat, ternyata tamu tersebut mewakili pikiran yang penuh hawa nafsu kita. Perhatikan baik-baik, kita tidak bisa menghentikan seorang tamu untuk datang. Tetapi kita tidak harus membawanya masuk ke rumah kita. Katakan amin. Artinya dicobai adalah satu hal. Ya, kita semua dicobai, mungkin dengan cara yang berbeda. Cobaan bukan dosa. Tolong perhatikan baik-baik, cobaan bukan dosa. Pemikiran yang masuk dalam pemikiran kita bukanlah dosa. Sekali lagi, pemikiran yang masuk di dalam pikiran kita, ya, bukanlah dosa. Tapi apa yang kita lakukan dengan pemikiran-pemikiran kita itulah yang penting. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita membiarkan pemikiran kita itu penuh hawa nafsu itu, kemudian mendominasi pikiran kita, ya, hanya itu semualah yang kemudian kita pikirkan, itu artinya hanya selangkah kecil jauhnya untuk mewujudkan yang ada dalam pemikiran kita itu menjadi sebuah tindakan. Dan kemudian tindakan ini akan mengundang dosa ke dalam hidup kita. Nah, anak domba itu sangat berharga bagi orang miskin tersebut. Bapak Ibu Saudaraku, kenapa domba itu sangat berharga bagi orang miskin itu? Karena hanya anak domba itu yang dia miliki. Itu segalanya bagi dia. Dan karena orang kaya, ya, tersebut membawa masuk tamu itu, ya, tamu itu, anak domba itu harus mati. Bapak Ibu Saudaraku, kita perhatikan baik-baik. Ketika kita membawa masuk dan memberi makan imajinasi dan pemikiran yang penuh hawa nafsu, ya, maka saya mau katakan sesuatu yang berharga akan mati dalam hidup kita. Katakan amin. Apa itu sesuatu yang berharga? Bisa saja Bapak Ibu Saudaraku, itulah pernikahan kita. Bisa saja itu pernikahan orang lain. Bisa saja reputasi yang kita miliki. Bisa saja sukacita dan tujuan. Mungkin saja atau bisa saja pengurapan dalam hidup kita. Jadi artinya Bapak Ibu Saudaraku, kita harus waspada terhadap dosa, terhadap tamu itu. Dosa hawa nafsu dimulai dengan sebuah pemikiran yang lewat. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari Daud dan tamunya ini. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, yang pertama yang bisa kita pelajari adalah berhentilah pada sekali pandang. Maksudnya apa? Daud tidak tahan dengan apa yang dilihatnya. Pemandangan seorang wanita yang cantik yang sedang mandi, tetapi dia bisa memilih bagaimana dia menanggapinya. Daud bisa saja dia tidak tahan dengan apa yang dilihatnya, tapi dia bisa saja memilih untuk tidak menanggapinya. Ya, misal dia bisa saja karena dia di istana, dia di rumah, seorang penyembah begitu ya, dia bisa saja mengeluarkan Alkitabnya dan membaca beberapa ayat, ya, atau mengeluarkan harpanya dan kemudian menyanyikan lagu penyembahan, atau melakukan apapun untuk mengembalikan pikirannya kembali ke tempat yang seharusnya. Tapi apa yang dilakukan Daud? Sebaliknya dia melakukan dua hal yang seharusnya tidak dilakukan. Yang pertama, dia mengundang pikiran itu masuk dan berkunjung, ya, dan dia terus memikirkan wanita itu. Dia terus memikirkan Batsheba itu. Itu yang pertama. Yang kemudian, selain dia memikirkan dan kemudian mengundang pemikiran dan kemudian dia memikirkan Batsheba, yang kedua adalah Daud bertanya ke sana kemari mau cari tahu. Ya, mau cari tahu, ya, siapa dia. Akhirnya dia tahu namanya Batsheba, ya. Dan kemudian ternyata Batsheba adalah istri Uria, prajuritnya. Dan tidak berhenti sampai di sini saja, ya. Yang paling parah adalah dia memberi makan tamu tersebut.
Dia memberi makan pemikirannya tersebut. Yang ada Daud mengirim utusan untuk membawa Batsheba kepadanya. Tindakan itu akhirnya menyebabkan Daud berdosa. Semuanya dimulai dengan satu pemikiran jahat yang tidak bisa dikendalikan oleh Daud. Dia tidak pernah menduga ya, seberapa jauh ternyata tamu itu akan membawanya. Bayangkan, begitu tamu itu atau pikiran itu masuk ya ke dalam pemikiran Daud, kemudian Daud mengundangnya, memikirkannya, dan kemudian dia memberi makan tamu tersebut. Daud menjadi seorang pembohong. Daud menjadi seorang penjinah. Dan Daud menjadi seorang pembunuh. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada. Jika kita memandang cukup lama, ya, kalau kita memandang cukup lama, maka suka atau tidak suka, tubuh kita akan mengikuti. Saya selalu katakan kita tidak bisa selalu mengendalikan apa yang kita lihat secara sepintas. Tetapi kita bisa mengendalikan respon kita. Seringkali yang terbaik atau hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah apa yang Alkitab ajarkan. Dan apa yang kita lihat dilakukan oleh Yusuf kepada Tante Potifar. Yaitu lari, pergi ke arah yang berlawanan. Kita hanya menemukan satu di dalam Alkitab di mana orang-orang Kristen diperintahkan untuk lari ketika menghadapi situasi seperti ini. Yaitu dalam 1 Korintus 6 ayat 18. 1 Korintus 6 ayat 18. Hindarilah perzinahan. Setiap dosa lain yang seorang lakukan adalah di luar tubuhnya. Tetapi orang yang berzina berdosa terhadap tubuhnya sendiri. Larilah daripada zina. Larilah secepat kita bisa. Semakin lama kita di depan komputer, semakin lama kita di depan smartphone kita, semakin kita berlama-lama dalam percakapan, minum-minum di ruangan yang sama di mana saja dengan seseorang yang seharusnya kita tidak bersamanya. Atau melakukan sesuatu yang kita tahu tidak seharusnya kita lakukan. Saya mau katakan menjauhlah. Pergi. Lari. Segera. Jadi kita harus berhenti pada sekali pandang. Itu adalah pelajaran pertama. Yang kedua, yang kita dapat pelajari dari Daud dan tamunya itu adalah jangan berada di tempat yang tidak seharusnya. Bapak, Ibu, Saudaraku, kisah Daud dan Batsheba dimulai di 2 Samuel 11 ayat 1. 2 Samuel 11 ayat 1. Saya bacakan buat Bapak, Ibu, Saudaraku. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Nah, perhatikan baik-baik Bapak, Ibu, Saudaraku, Jemaat Home CC dimanapun berada. Dari pembacaan ayat firman di dalam 2 Samuel 11 ayat 1 ini dikatakan, ketika raja-raja seharusnya berada di medan perang dengan seluruh pasukan mereka, ternyata Daud tinggal di rumah saja. Dia tinggal di soto istana. Dia berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada. Kebanyakan orang jatuh ke dalam godaan ketika mereka berada di tempat yang tidak seharusnya mereka berada. Katakan amin. Atau mereka yang jatuh, orang-orang jatuh ke dalam godaan ketika mereka berada dengan orang yang tidak seharusnya bersama mereka. Jadi bagaimana kita seharusnya? Di mana kita seharusnya? Bapak, Ibu, Saudaraku, periksalah lokasi atau tempat kita. Pastikan kita berada di tempat di mana Tuhan menginginkan kita. Katakan amin. Jika kita lalai atau kita melalaikan tanggung jawab dan menghindari kerja keras yang kita tahu harus kita lakukan, ya ini, seperti Daud ini, kita akan bertemu dengan seorang tamu seperti yang terjadi pada Raja Daud. Jadi pelajaran yang kedua, jangan berada di tempat yang tidak seharusnya. Amin. Pelajaran yang ketiga,
dari yang dapat kita pelajari dari Daud dan tamunya, yaitu jangan bertanya-tanya tentang siapapun atau apapun yang menghadirkan godaan bagi kita. Katakan amin. Setelah Daud melihat dan terus memandangi Batsyeba, apa yang dia lakukan? Dia minta pelayannya untuk mencari tahu tentang siapa itu Batsyeba. Bapak ibu saudaraku, bayangkan mengapa seorang pria yang sudah menikah kemudian dia menanyakan tentang wanita lain. Itu bukan urusannya, betul ya? Itu bukan urusannya kan? Bapak ibu saudaraku, kita tidak perlu bertanya ke sana kemari, atau bapak ibu tidak perlu mencari di komputer, tidak perlu mencoba menggoogling hal-hal yang tidak perlu. Hal-hal yang dapat menghadirkan godaan. Ini membuat kita rentan. Katakan amin. Berhentilah bertanya-tanya, entah itu bertanya kepada orang lain atau googling atau segala hal yang kita tahu bahwa itu akan menghadirkan godaan. Berhenti. Kalau kita tahu bahwa itu akan menghadirkan godaan dan saudara masih tetap mencari, berarti memang saudara menginginkan untuk tergoda. Katakan amin. Bapak ibu saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada, hari ini kita sudah belajar 3 hal dari Daud dan tamunya. Yang pertama, berhenti pada sekali pandang. Yang kedua, jangan berada di tempat yang tidak seharusnya. Dan yang ketiga, jangan bertanya-tanya tentang siapapun atau apapun yang menghadirkan godaan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tujuan kita adalah menentukan rute yang kita ambil. Tujuan kita adalah menentukan rute yang kita ambil. Untuk menjaga integritas seksual, tetapkan dan jaga batasan kita. Katakan amin. Jangan tempatkan diri kita di dalam situasi di mana kita akan dibawa ke dalam pencobaan. Jadi, Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Anda harus atau kita semua harus tetapkan dan jaga batasan kita. Tidak ada yang kebal, Bapak, Ibu, Saudaraku. Tidak ada yang kebal. Jadi kalau kita tahu bahwa tidak ada manusia pun yang kebal, mengapa memilih berada di tempat yang salah pada waktu yang salah? Mari kita hindarkan. Kalau kita tahu bahwa kita adalah tidak kebal, kenapa kita harus tetap ada di tempat seperti itu? Yang ujungnya akan membawa kita kepada kematian. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kita tetap waspada terhadap tamu di dalam pikiran kita. Ketika tamu itu mengetuk pintu kita, katakan padanya tidak dan kita terus berjalan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu Tuhan, di mana kami belajar Tuhan untuk waspada terhadap tamu yang hadir di dalam pikiran kami. Bapa, terima kasih. Hari ini kami belajar untuk berhenti pada sekali pandang. Kami belajar untuk berada di tempat yang seharusnya. Dan bahkan Tuhan, kami belajar untuk tidak bertanya kepada siapapun atau apapun yang dapat membawa kami atau menghadirkan godaan bagi kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau hari ini ada di antara kami yang jatuh terhadap dosa, seperti yang dilakukan oleh Daud, Bapa, hamba berdoa, lewat mimbar ini, kiranya Tuhan menurunkan roh pertobatan. Biarlah mereka mengakui dan Tuhan memulihkan kehidupan mereka, memulihkan kehidupan rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Tuhan yang sudah memberikan nyawanya bagi kami, untuk menebus dosa kami. Dan kami sungguh-sungguh tidak akan main-main lagi Tuhan terhadap dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus tunduk, taat pada firman-Mu. Kami terus mau menjaga Tuhan batasan-batasannya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena itu, saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan,
Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah terima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga kita. Cintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.